Sebagai orang Kristen kita seringkali diundang untuk bahkan menghadiri kebaktian kebangunan rohani. Saya rasa there's nothing wrong with kebangkitan kebangunan rohani. Kita semua boleh mengikuti itu semua. Tetapi apakah itu maksud dari Alkitab waktu kita bicara tentang kebangkitan rohani? Ternyata Rasul Paulus bicara bahwa kebangkitan rohani itu bukan cuma hanya waktu saudara datang ke sebuah kebaktian, ikutan retret, ikutan conference, supaya saudara mengalami kebangunan rohani. Bukan, tetapi di sini bicara bahwa waktu saudara lahir baru, saudara dimampukan untuk percaya Kristus, maka di dalam kelahiran baru itu ada suatu kuasa kebangkitan yang besar yang sekarang tinggal di dalam hati kita. Kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian itu sekarang ada di dalam saudara. Rasul Paulus ingin agar kita mengalaminya. Paulus di sini ingin menunjukkan bahwa dosa bukan hanya tentang perbuatan pelanggaran moral yang kelihatan, tapi Paulus ingin berkata, perbuatan daging ini banyak dosa-dosa di dalam hati yang tidak kelihatan. Bahkan kalau saya mau jujur, dosa-dosa ini ada nggak di dalam gereja? Banyak, saudara. Memang saudara, di luar Kristus kita diperbudak dosa karena kita mati rohani. Kita memang tidak berdaya. Di luar Kristus kita selalu dibelenggu oleh nafsu. Hasrat kita yang selalu memimpin kepada dosa. Dan kita diperbudak oleh nafsu dan hasrat itu. Di dalam Kristus kita mengalami kebangkitan rohani. Kita hidup dipimpin Roh Kudus, mengenali tanda kehidupan rohani. Nah saudara, intinya begini. Karena pekerjaannya bukan pekerjaan kita, dan itu pekerjaan Roh Kudus satu, akan menghasilkan 9 atribut sebagai buah. Tetapi buahnya ini satu. Maksudnya apa? Seperti batu berharga yang memiliki 9 sudut yang menjadi keindahan kilauannya, begitu juga buah roh itu mempunyai 9 karakteristik yang tidak terpisahkan. Kuncinya bukan melawan keinginan daging dengan hukum, tetapi hidup dipimpin oleh roh. Terus gimana caranya hidup dipimpin oleh roh? Galatia 5 ayat 16 maksudnya, hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi rahasianya adalah menemukan kenikmatan dan keindahan yang lebih besar, lebih tinggi nilainya dari semua tawaran kenikmatan dosa atau daging oleh pimpinan Roh Kudus. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia apa? Telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Roh Kudus hidup dalam roh. Itu adalah bawa pada salib Kristus. Semua karunia dan pekerjaan Roh Kudus dimaksudkan untuk mengarahkan perhatian kita pada kasih Kristus dan karya salibnya. Karena di salib yang kudus rela kehilangan kekudusannya, supaya kita yang sangat tidak kudus menjadi kudus. Yang setuju katakan amin. Karena di salib yang kekal rela mati, supaya kita yang semestinya dihukum mati menerima kehidupan yang kekal. Yang setuju katakan amin. Di salib yang berharga rela bayar harga, supaya kita yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Ini yang Roh Kudus bawa kita untuk memandang Yesus. Saudara dengarkan saudara, Yesus menjalani salib dengan landasan apa? Kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Dia lakukan penuh dengan damai. Kudus akan memimpin kita dengan mengingatkan kita, lihat Yesus, pandang Yesus, lihat keindahan dari apa yang telah dilakukan Yesus, lihat kemuliaannya. Apakah Anda melihat Yesus? Karena Injil, kita mengalahkan dosa bukan dengan modifikasi perilaku, namun karena dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dan kuasa itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Karena Injil, kita tidak melawan dosa dengan menekan hasrat hawa nafsu menggunakan peraturan. Namun karena kasih karunia Kristus menata ulang, ada sesuatu yang lebih indah. Kita lekatkan hati kita kepada itu, sehingga kasih karunia Tuhan menata ulang kasih di dalam hati kita. Kebangunan rohani di hati bukan di sebuah acara, namun kita alami melalui perenungan Injil yang memandang kepada Kristus di keseharian kita semua. Amin saudara.